Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 dari kitab Amsal pasal 15 ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang menghidupkan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Tema renungan saat ini adalah dengarkan teguran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang tidak suka jika dosanya diketahui orang, apalagi jika dosa itu diketahui oleh masyarakat luas. Rasa malu ketika dosa itu diketahui orang terkadang lebih besar daripada rasa bersalah ketika melakukan dosa itu sendiri. Herodes Antipas adalah orang yang mengalami hal itu. Ia mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes menegur dengan keras dosa perzinahan yang dilakukan oleh Herodes. Herodes maupun Herodias tidak bisa memaksa Yohanes untuk diam, dan sebagai solusinya, Herodes memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sebenarnya Herodes menaruh simpati kepada Yohanes Pembaptis, karena mungkin Yohanes adalah satu-satunya orang yang mau berbicara tentang kebenaran kepadanya. Tetapi kebenaran tentang dosanya dan teguran di depan umum merupakan pil pahit yang harus ia telan. Akhirnya Herodias berhasil memaksa Herodes untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan tentu saja hal ini semakin menambah dosa dan rasa bersalah Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan berbagai cara berusaha menyatakan diri dan isi hatinya kepada kita. Ia memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran. Ia juga memakai firman-Nya, buku-buku rohani, atau seseorang untuk menegur dosa kita. Namun apakah tanggapan kita terhadap teguran itu? Biarlah kita bersikap seperti Daud. Ketika Nabi Nathan menegur dosanya, ia segera bertobat dari dosanya tersebut. Dengan bertobat, akhirnya Tuhan memulihkan Daud, yang kemudian Tuhan memberkatinya. Walaupun perbuatan dosa memang ada konsekuensinya. Namun jika kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Saudara yang terkasih, seharusnya kita bersyukur jika masih ada orang yang dipakai Tuhan untuk menegur dosa kita, sehingga kita bisa bertobat dan memperbaikinya. Mari kita bangun karakter rendah hati jika mendapat teguran dari Tuhan, sehingga kita segera menyambut teguran Tuhan untuk kembali hidup dalam pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang terbuka untuk menerima setiap teguran yang akan mengubahkan hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa
Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.